Tauhidul Mashahif, standarisasi Mushaf Utsman itu dibuat, itu kan berawal dari adanya perbedaan bacaan yang cukup mencolok pada waktu itu sampai terjadi yukaffiru ba'duhum ba'dha karena perbedaan perbacaan. Pada zaman itu ada umat Islam ini umpama ada distrik militer itu ya. Distrik militernya umat Islam kan waktu itu umat Islam perang terus kan, pada masa awal Sayyidina Utsman atau sebelum perang terus. Kenapa umat Islam pada waktu itu gigih memperluas wilayah? Ya karena kalau tidak memperluas wilayah umat Islam akan digilas. Ya beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang meskipun tidak menaklukkan kan ya kita aman-aman sajalah. Daulat teritorial umat Islam kan aman-aman saja. Tapi kalau dulu enggak, dulu itu kan perpolitikan global itu seperti dunia rimba. Jadi kalau tidak ingin dijajah, maka ya harus menaklukkan. Kalau tidak ingin ditaklukkan harus menaklukkan. Kalau tidak ingin dibunuh ya harus membunuh, itu dulu begitu. Makanya umat Islam itu memperluas wilayah, melakukan jihad itu wajib. Dulu karena memang pada waktu itu kalau tidak begitu akan digilas. Kalau tidak memperkuat diri maka ya pasti akan dijajah. Karena tidak ada undang-undang internasional. Masing-masing negara itu ya sakarepnya, sekuat-kuatnya dia itu menaklukkan wilayah ya sudah silahkan. Tidak ada aturan internasional ada. Makanya umat Islam pada waktu itu terus memperluas wilayah kan. Sejak masa Sayyidina Umar yang sangat masif. Masa Sayyidina Utsman itu posisi distrik militer umat Islam itu sampai sangat berjauhan. Jadi distrik militer Islam pada waktu itu ada 4. Ada barat, ada utara, ada tenggara, ada timur selatan, ada timur utara. Kalau yang di barat itu dulu asalnya di Mesir. Ya, dulu asalnya di Mesir, terus ke barat ya, sampai ke Spanyol akhirnya. Di barat, itu distrik barat. Kemudian distrik utara, itu asalnya di Syam. Itu terus memperluas wilayah sampai Konstantinopel. Ya. Kemudian ada distrik timur utara. Timur utara itu Kufah. Dulu distriknya di Kufah. Itu dibikin pada masa Sayyidina Umar, pembangunan kota Kufah dan Basrah. Kemudian ada distrik timur selatan, itu Basrah. Nah, pada waktu terjadinya pada waktu wilayah ini menaklukkan distrik Kufah, pada waktu distrik Kufah itu menaklukkan wilayah ke timur agak ke utara. Pada akhirnya mereka bertemu dengan dua distrik ini pada akhirnya bertemu dengan distrik utara yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, kan terus berjalan sampai akhirnya ketemu dua pasukan ini di daerah Armenia, Georgia, di daerah itu sudah, di daerah dekatnya Rusia itu. Bertemu di situ. Pada saat bertemu di situlah kemudian ternyata bacaan Quran antara yang distrik timur sama distrik utara itu bacaannya beda. Ya, bacaannya beda. Sampai kemudian masing-masing mengklaim benar, kemudian menganggap bahwa bacaan yang tidak sama dengan dirinya kafir. Ya, maka pada akhirnya Muhammad bin Maslamah kemudian datang pada Sayyidina Utsman menyatakan adrik hadhil ummah qabla ayyudrikahum ma yudrikun nasara wal yahud. Selamatkan umat ini sebelum mereka mengalami ikhtilaf di dalam kitab suci sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Nasrani dalam Injil atau orang-orang Yahudi di dalam Taurat. Akhirnya Sayyidina Utsman menggagas standarisasi mushaf itu. Tidak ada itu kepentingan politiknya Sayyidina Utsman, tidak ada itu. Itu adalah murni kepentingan agama untuk ideologis-teologis untuk mempersatukan umat Islam agar jangan sampai terjadi ikhtilaf
ikhtilaf dalam kitab suci sebagaimana yang terjadi di Nasrani. Kalau di Nasrani versi kitab sucinya kan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Tidak hanya 4 itu, yang berkembang sekarang kan 4. Itu ada puluhan. Tapi pada sekitar tahun 200 kemudian semuanya itu dibakar ya, semuanya dibakar kecuali yang 4 itu. Yang 4 ini pun kemudian antara satu sama lain berbeda jauh. Itu kan. Itu karena apa? Karena apa? Karena memang tidak ada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, tapi Allah tidak, Allah melalui kebijakan Sayyidina Utsman itu kemudian melakukan hifdzu terhadap keaslian Al-Qur'an. Hal-hal yang muqaddasah. Kemudian hal-hal yang muqaddasah misalnya